Halo Sobat JTV, kembali lagi bersama saya Anisha Dewi dalam program berita kesayangan kita JTV. JTV sendiri merupakan program berita yang diperuntukkan untuk kaum muda usia remaja dan dikemas dengan menyenangkan seperti nama JTV itu sendiri. Program ini diinisiasi oleh tim Media Joypedia yang merupakan mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Dalam edisi minggu ini, JTV akan membawakan sejumlah berita yang menarik untuk kita bahas bersama. Dan berikut highlight berita minggu ini. Mengupas tuntas bagaimana peran buku fiksi bagi remaja, mari meningkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga, mengulik kisah di balik komunitas dan remaja, dan beragam berita lainnya yang akan menemani Sobat JTV dalam 30 menit ke depan. Berita pertama datang dari Mendikbud Nadiem Makarim yang pada bulan Maret lalu menegaskan untuk melakukan sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021. Tak terkecuali di SMA Negeri 1 Boyolali. Berita selengkapnya akan dibawakan oleh reporter kami Alvina Amalia di Boyolali. Baik Nisi, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Boyolali yang sesuai dengan ketentuan Kemendikbud semester depan akan melaksanakan sekolah tatap muka. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan sekolah tatap muka ini telah ditentukan oleh tim kurikulum sekolah. Rencananya, hanya 50% dari peserta didik yang diizinkan untuk mengikuti sekolah tatap muka. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud, SMA Negeri 1 Boyolali mulai Juli 2021 akan melaksanakan sekolah tatap muka. Online dan offline nanti itu ranahnya di kurikulum, tapi nanti diambil dari dengan beberapa pertimbangan tetap ada dari prokes ya. Jadi misalnya apakah daerahnya itu merah atau daerahnya kuning atau hijau. Kalau daerah hijau jelas no problem, nanti bisa masuk. Dan dihitung jarak yang kedua. Kemudian kendaraan yang untuk transportasi ke sekolah naik kendaraan sendiri atau diantar nanti sudah ada pertimbangannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri mungkin siswa merasakan kecemasan berkaitan dengan diberlangsungkannya sekolah secara tatap muka. Pun begitu, banyak siswa merasakan ketidakefektifan dari sekolah daring, sehingga mau tidak mau mereka tetap membutuhkan sekolah tatap muka. Kalau aku mungkin ya ada cemasnya, tapi kalau dengan protokol kesehatan diberlakukan, terus nanti pakai aturan yang lebih ketat, misalnya ada yang nggak enak badan, terus bisa izin, mungkin bisa lebih tenang dengan peraturan yang lebih ketat gitu. Bukan perasaan cemas pun pasti tetap ada karena takut terulang lagi. Apalagi seperti aku kan pernah kena COVID gitu ya, jadi pasti lebih takut kalau hal itu terulang lagi. Menurutku di saat kayak gini tuh udah kembalinya bukan semangat untuk belajar tatap muka, tapi jadi kayak rasanya setengah-setengah gitu loh, pengen tatap muka juga iya, tapi ada rasa cemas, ada rasa takut, juga udah kalau dibilang udah nyaman gitu di rumah, udah dalam keadaan nyaman di rumah gitu. Tapi menurutku tatap muka, tapi dengan pertimbangan yang lain, tatap muka kan penting, apalagi tidak dipungkiri selama daring ini materi banyak yang nggak kekejar gitu loh Mbak. Beda sama seperti kalau kita tatap muka, dijelaskan langsung oleh guru gitu. Pemerintah pusat maupun daerah telah bersinergi demi pelaksanaan sekolah tatap muka yang efektif di kala pandemi dengan menyiapkan berbagai sistem serta fasilitas penunjang protokol kesehatan. Begitu pula dengan SMA Negeri 1 Boyolali yang telah menyiapkan beberapa fasilitas yang dapat menunjang protokol kesehatan di lingkungan sekolah bagi para warganya. Persiapan yang dilakukan jelas yang pertama yaitu untuk protokol kesehatan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Kemenkes. Misalkan untuk wastafel, cuci tangan, kemudian ada sabun, ada kertas tisu. Insya Allah di pintu masuk sudah ada di kanan kiri. Sarana yang berikutnya yaitu tentang untuk pengecekan suhu sudah disiapkan di
buatkan rambu-rambu, jadi siswa nanti masuk ke sekolah yang pakai sepeda, pakai diantar atau jalan kaki, nanti alurnya sedikit beda. Sekolah tatap muka memang memiliki risiko penyebaran virus COVID-19 yang tinggi, namun tidak dapat dielak, banyak siswa membutuhkan sekolah tatap muka karena merasakan ketidakefektifan dari sekolah daring. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak sekolah telah bersama-sama berusaha menciptakan keamanan dan kenyamanan ketika sekolah tatap muka berlangsung dengan menyiapkan berbagai fasilitas penunjang protokol kesehatan. Alvina Amalia, Tim Liputan Joy TV melaporkan. Banyak remaja yang tidak asing lagi dengan buku fiksi. Meskipun kerap dipandang sebelah mata, namun buku fiksi memiliki peranan penting bagi remaja. Ingin tahu peranannya? Simak liputan berikut ini. Data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia usia 5-18 tahun paling banyak membaca buku pelajaran sekolah dengan angka mencapai 83,99%. Sedangkan buku cerita atau buku fiksi hanya berkisar pada angka 29,4% saja. Data ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa minat baca terhadap buku fiksi oleh para remaja tergolong cukup rendah. Padahal menilik dari manfaatnya, buku fiksi memiliki segudang manfaat, terutama bagi para remaja. Banyak banget sebenarnya informasi yang bisa kita dapat dari fiksi, banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari fiksi. Dan balik lagi, tujuan kita baca, baik itu buku fiksi ataupun non-fiksi, kan nggak selamanya harus selalu nyari informasi. Kalau memang mau nyari informasi terbaru, kan kita bacanya koran. Kalau kita mau cari perspektif baru, nah itu baru kita bisa baca fiksi atau baca non-fiksi yang lain gitu. Kalau sepanjang pengalaman aku baca sih dari dulu, yang mengandung informasi itu seringkali justru lebih banyak fiksi gitu. Sementara non-fiksi nggak semuanya sebenarnya mengandung informasi yang bermanfaat buat kita gitu. Menurut artikel ilmiah yang dikeluarkan oleh Melanie Green, Jennifer Kress, dan Timothy Brock, komponen fiksional disebut dapat membantu menyajikan informasi, terutama kepada remaja dan anak-anak. Kemarin punya pengalaman mampir ke salah satu taman baca yang dibangun sama Taman Baca Inovator. Nah, itu letak taman bacanya itu di satu desa yang benar-benar sekolah itu juga cuma satu, madrasah, bukan sekolah negeri, karena emang nggak ada sekolah negerinya di situ. Nah, di taman baca itu hampir 90% itu buku-buku fiksi, karena di sana itu titik pembuka minat baca, terutama buat anak-anak. Makanya buku-buku anak, children's fiction, middle grade itu penting banget justru buat meningkatkan minat literasi, karena dari situ dulu dibukanya. Aku ketemu anak-anak di sana dan di sana itu kan dikelolanya, walaupun bukunya dari Taman Baca Inovator, pengelolanya itu pengelola lokal. Nah, mereka juga cerita gimana mereka jadi bisa ngelihat dunia gitu. Mereka jadi bisa ngelihat kalau dunia itu jauh lebih luas dari desa mereka aja, dan anak-anak desa juga boleh bermimpi gitu, nggak harus gitu-gitu aja gitu hidupnya. Riset yang dilakukan David Kidd pada tahun 2013 menunjukkan bahwa membaca buku fiksi dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami perasaan serta kepercayaan orang lain. Pembaca fiksi jangka panjang akan cenderung memiliki kemampuan untuk membangun, mengarahkan, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Alvina Amalia, Tim Liputan Joy TV melaporkan. Ada beragam cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Berolahraga adalah kegiatan yang tidak dapat dilupakan di era pandemi COVID-19. Namun, olahraga apa saja sih yang baik untuk remaja? Simak liputan berikut ini untuk mengetahui informasinya. Di tengah pandemi
prioritas utama bagi setiap orang. Tingkat kebugaran diri menjadi hal penting untuk diperhatikan agar virus sulit masuk ke dalam tubuh. Olahraga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh. Lari pagi alias jogging menjadi salah satu pilihan olahraga remaja agar tetap bugar selama pandemi. Para remaja mengaku ingin menyempatkan diri untuk berolahraga sebagai upaya meningkatkan imunitas tubuh demi mencegah terjangkit virus COVID-19. Selain itu, olahraga juga menjadi solusi ketika remaja sudah merasa jenuh dari sekolah online yang dilakukan di rumah saja. Setiap Sabtu Minggu biasanya saya sempetin buat jogging karena kuliah online kan kegiatannya cuma di depan laptop, jadi biar badan sehat saya biasanya jogging seminggu sekali. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan anak-anak hingga remaja berusia 17 tahun untuk berolahraga setidaknya 60 menit setiap harinya. Sedangkan untuk masyarakat berusia 18 hingga 64 tahun direkomendasikan berolahraga selama 2,5 jam setiap minggunya. Kalau saya selalu ditanya kapan olahraga yang tepat, jawaban saya adalah kapanpun tepat. Yang penting olahraga daripada tidak olahraga sama sekali gitu ya. Mau pagi hari, mau sore hari, mau siang hari, itu buat saya sama baiknya dibandingkan tidak pernah olahraga sama sekali gitu. Tapi memang ketika kita olahraga di pagi hari, sinar matahari, kita mendapatkan sinar matahari di luar, tentu saja efek sinar matahari karena vitamin D3 itu bagus untuk menunjang imunitas kita juga. Tentu saja olahraga di pagi hari akan lebih bagus. Workout from home juga dapat menjadi pilihan olahraga untuk menjaga tubuh tetap sehat. Latihan fisik dengan intensitas sedang ini sangat cocok untuk remaja yang malas keluar dari rumah. Selain mengonsumsi makanan bergizi, olahraga juga sangat dibutuhkan. Jadi saat weekend kita bisa memanfaatkan waktu buat olahraga. Olahraga memang memiliki manfaat yang besar. Namun, penerapan protokol kesehatan dimanapun kita berada juga harus tetap diperhatikan. Aurika Febriana Cahyani Tias, Tim Liputan Joy TV, melaporkan. Seiring berkembangnya Hallyu di Indonesia, banyak komunitas dance yang muncul dan remaja pun tertarik untuk mengikutinya. Siapa sangka ada keseruan di balik komunitas dance yang diikuti oleh remaja ini. Ingin tahu? Simak liputan berikut ini. Delvia Marcella Fatmawati atau yang akrab dipanggil Delvia menjadi salah satu fans K-pop yang terjun ke dalam dunia dance. Sejak sekolah menengah, gadis yang kini berumur 21 tahun ini mulai serius mengolah bakat tarinya di berbagai komunitas dance Semarang. Mulai ngedance itu dari waktu kelas 2 SMA, itu udah mulai ikut lomba. Itu tadinya awalnya ya karena gabung aja sama teman-teman yang sama-sama suka K-pop. Jadinya terus karena kita sama-sama kayak suka ngedance gitu, akhirnya kita bikin grup, terus sampai ikut lomba juga, cover dance. Kalau misalnya ngapain aja di komunitas itu biasanya sama teman-teman bareng-bareng ngapalin koreo dari dance-nya boy group atau girl group dari Korea gitu ya, sambil seru-seruan bareng, bercanda-bercandaan gitu, ngapalin detailnya kayak apa, formasinya kayak apa gitu. Terus kalau misalnya perjalanannya sih dari SMA itu awalnya sama teman-teman milih dulu grupnya kita mau cover girl band yang apa, terus kita ngapalin Korea bareng-bareng, kita bikin formasinya juga bareng-bareng, kita sesuaiin gimana kayak aslinya, gimana harus bisa semirip mungkin. Terus nanti kita juga pesan-pesan kayak kostum biar kita mirip juga sama artisnya yang kita cover. Terus ikut audisi juga, alhamdulillah waktu itu bisa lolos final, kita ikut lomba juga.
kalau Creative Dance buat aku itu tempat buat gimana aku tuh hidup gitu. Jadi kayak aku ngerasain kayak aku tuh bebas, aku sebagai diriku sendiri gitu. Ya karena kalau waktu ngedance itu kayak rasanya refreshing gitu dari buat tugas lah apa gitu, kayak pusing banget. Terus nanti kalau misalnya mulai ngedance tuh kayak lepas semuanya gitu, kayak healing sih kalau aku bilang. Kayak ya itu karena aku lebih suka di sini gitu, aku lepas semua masalahnya kalau lagi di sini gitu. Ya, jadi tuh manfaatnya ya kita bisa ketemu teman dari mana-mana gitu, ada yang dari wilayah sana, dari sana gitu, kita bisa ketemu jadi di satu tempat. Jadi kita kan yang tadinya kita misalnya beda daerah, kita beda bahasa mungkin atau juga beda budaya, kita jadi satu gitu. Jadi kita sharing-sharing dari tempat kita seperti ini, tempat kita seperti ini gitu. Jadi kita bertukar pengalaman juga di dance. Delvia menjadi bukti dari remaja yang sukses menjadikan hobinya sebagai pelepas penat sekaligus alat untuk memperdalam bakat. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengolah hobi menjadi hal yang positif juga? Bella Karina Putri, Tim Liputan Joy TV melaporkan. Siapa bilang remaja, bisnis, dan kuliah tidak dapat berjalan bersama? Kali ini remaja cantik asal Surabaya akan mengajak Sobat Joy TV melihat bisnis yang dijalankannya. Ingin tahu? Simak liputan berikut ini. Bisnis skincare semakin merajalela di Indonesia. Masyarakat pun semakin tertarik untuk mencoba produk-produk skincare lokal. Hal ini membuat salah satu remaja cantik asal Surabaya berani untuk memulai bisnis di bidang kecantikan ini. Memulai usahanya sejak tahun 2019, membuatnya telah merasakan manis pahit dunia bisnis. Jadi kesulitan pertama harus bisa bagi waktu. Kayak misal waktu untuk kuliah dan waktu buat kerja. Oke. Jadi kadang sulitnya itu kayak waktu kuliah kita itu nggak tahu, apalagi online kan ya. Kita ketinggalan kuliah karena sibuk balesin customer, sibuk packing, pokoknya sibuk menghandle urusan pekerjaan gitu. Terus yang kedua, saya kan ikut organisasi. Oke. Organisasi itu sibuk banget karena dicat teman-teman sana sini suruh ini itu. Nah, tugas yang ini belum selesai, ketambahan tugas satu lagi, terus ketambahan tugas kuliah yang udah dikerjain, dosennya nggak capek-capek ngasih tugas. Mengusung konsep yang ramah bagi remaja, Bu Mil dan Bu Sui membuat produk-produk Kolista tampak menarik, namun tetap aman digunakan karena telah terdaftar oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM Indonesia. Tak hanya perawatan wajah, terdapat pula produk perawatan tubuh dan kosmetik. Semua produk Kolista disimpan pada kemasan yang aman dalam gudang yang bersih dan rapi. Cantik itu boleh, namun aman tetap yang utama. Anisha Dewi, Tim Liputan Joy TV melaporkan.